Baik, izin memulai ya Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti perkuliahan pengolahan pendidikan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memaparkan materi pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 3D yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai pengelolaan peserta didik. Bisa di next. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayada dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maharlina Alsyah. Bisa di next. Di sini ada 8 topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, mengenai pengelolaan peserta didik. Lalu yang kedua ada dasar hukum dari pengelolaan peserta didik. Lalu yang ketiga itu ada tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Yang keempat itu ada tahapan pengelolaan peserta didik. Yang kelima ada prinsip pengelolaan peserta didik. Lalu yang keenam ada peran guru dari pengelolaan peserta didik. Yang ketujuh ada layanan-layanan khusus dari pengelolaan peserta didik. Dan yang terakhir itu ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Bisa di next. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama itu mengenai definisi dari pengelolaan peserta didik. Jadi di sini ada definisi dari peserta didik itu sendiri. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik, murid, dan pelajar itu merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik tersebut dapat belajar tanpa guru. Di sisi lain, guru tidak dapat mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik tidak dapat dihindari dalam proses pendidikan formal atau institusional, serta memerlukan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Lalu di sini juga ada definisi dari pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah upaya dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan pelayanan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan peserta didik, dengan tujuan agar mereka dapat mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan dari saat mereka mulai masuk sekolah hingga saat mereka lulus dari sekolah. Lalu pengelolaan peserta didik itu tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dan pencatatan data peserta didik, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih luas secara operasional dalam membantu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Bisa di next. Lalu di sini ada dasar hukum dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua itu ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama
Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, itu ada di pasal 5 ayat 1. Lalu yang kedua itu, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu ada di pasal 6 ayat 1. Lalu yang ketiga, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, ada di pasal 8. Lalu, untuk yang keempat, warga negara yang berlainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa, ada di pasal 8 ayat 1. Lalu, yang kelima, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ada di pasal 12 ayat 16. Bisa di next. Nah, di sini juga ada tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan demikian, proses pembelajaran di lembaga tersebut itu dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, selain itu juga, tujuan pengelolaan peserta didik itu adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, menunjang proses pembelajaran, dan mencapai tujuan sekolah dan pendidikan. Lalu selain tujuan, di sini juga ada fungsi dari pengelolaan peserta didik, yaitu berperan sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri mereka sebaik mungkin dalam berbagai aspek, termasuk aspek individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik lainnya. Nah, selain itu pula, fungsi dari pengelolaan peserta didik dalam konteks pendidikan yaitu pengembangan individualitas, pembinaan sosial, pemenuhan kebutuhan dan aspirasi, pengembangan potensi, dan meningkatkan partisipasi. Boleh di next? Di sini ada tahapan-tahapan dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan peserta didik. Jadi analisis kebutuhan peserta didik itu adalah penentuan jumlah siswa yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini itu mencakup beberapa aspek, yaitu perencanaan jumlah peserta didik, kapasitas kelas atau jumlah kelas yang tersedia, dan penyusunan program kegiatan kesiswaan. Lalu yang kedua itu ada rekrutmen peserta didik. Nah, rekrutmen peserta didik ini adalah suatu proses pencairan dan penentuan calon peserta didik yang akan diterima di lembaga pendidikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam kegiatan ini itu adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru dan pembuatan serta penyampaian pengumuman penerimaan peserta didik baru. Lalu yang ketiga itu ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik itu adalah proses pengambilan keputusan terkait penerimaan calon peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, proses tersebut itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan penggunaan tes atau ujian, penelusuran minat dan bakat serta kemampuan, lalu ada evaluasi berdasarkan nilai sekolah atau ujian nasional. Lalu selanjutnya ada orientasi calon peserta didik. Orientasi peserta didik baru adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik kepada situasi dan kondisi lingkungan pendidikan di lembaga mereka. Lingkungan yang dimaksud mencakup aspek fisik dan sosial di sekolah. Tujuan dari orientasi ini itu adalah agar peserta didik memahami dan mematuhi peraturan sekolah, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, serta siap menghadapi tantangan lingkungan baru dari segi fisik, mental, dan emosional. Lalu selanjutnya ada penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik melibatkan pembagian mereka ke dalam kelas-kelas, yaitu proses pengelompokan peserta didik berdasarkan beberapa kriteria. Pengelompokan ini dapat didasarkan pada kesamaan seperti jenis kelamin dan usia peserta didik. Selain itu, penempatan juga dapat dilakukan berdasarkan perbedaan yang ada di antara peserta didik, seperti minat dan bakat, kemampuan individu. Lalu yang terakhir itu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik.
Untuk mengukur kemajuan belajar dan prestasi peserta didik, dengan akurasi diperlukan data autentik, dapat dipercaya, dan memiliki keasaan. Hal ini sangat penting karena kemajuan peserta didik adalah elemen kunci dalam perkembangan yang efektif dalam proses pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan itu adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas baik. Tingkat kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh guru atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting bahwa penilaian ini dilakukan secara objektif dan dengan keadilan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Di sini yang selanjutnya ada prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage atau mengelola peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di sini haruslah selalu dipegang dan dipedomi. Untuk prinsip yang pertama di sini, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral pengelolaan peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Yang selanjutnya ada segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan. Dalam rangka mendidik peserta didik, segala bentuk kegiatan baik itu ringan, berat, disukai, dan tidak disukai oleh peserta didik diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada mempersatukan peserta didik yang mempunyai perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan, saling memahami, dan menghargai. Untuk yang selanjutnya, ada upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang selanjutnya ada memicu kemandirian peserta didik, dan yang terakhir ada fungsional. Yang selanjutnya di sini ada peran guru dalam pengelolaan pendidikan. Di sini ada beberapa peran guru dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada guru sebagai pendidik, yang kedua ada guru sebagai sumber belajar, yang ketiga ada guru sebagai fasilitator, yang keempat ada guru sebagai konselor, yang kelima ada guru sebagai inovator dan motivator, dan yang keenam ada guru sebagai evaluator. Yang selanjutnya ada layanan-layanan khusus pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu ada bimbingan konseling atau BK. Layanan ini merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sini adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan memilih dan kemampuan. Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan bakat minat siswa, serta membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan bakat dan minat siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Layanan yang selanjutnya ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan,
serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Keberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Bagi sekolah, perpustakaan bisa menjadi penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan subjek yang diminati, serta meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada layanan kantin. Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelolaan kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Peranan lain dengan adanya kantin di dalam sekolah yaitu peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan dan tidak harus keluar dari lingkungan sekolah. Layanan yang selanjutnya ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Sarana utama UKS untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS yaitu yang pertama mencapai lingkungan hidup yang sehat, yang kedua pendidikan kesehatan, yang ketiga pemeliharaan kesehatan di sekolah. Layanan yang selanjutnya adalah layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transportasi diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi biasanya dilaksanakan oleh sekolah atau pihak swasta. Untuk layanan yang selanjutnya adalah layanan asrama. Bagi peserta didik, layanan asrama ini sangat berguna bagi mereka yang jauh dari keluarga dan membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Untuk yang pertama, ada perencanaan peserta didik. Dengan adanya perencanaan ini, masalah-masalah yang muncul akan segera teratasi. Yang kedua, ada penerimaan peserta didik. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena salah satu kegiatan pengelolaan peserta didik. Yang ketiga, ada orientasi peserta didik. Orientasi ini dilakukan ketika peserta didik selesai melakukan daftar ulang dan peserta didik melakukan orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama masuk sekolah. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengenal seluk-beluk sekolah yang ditempatinya. Yang selanjutnya, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah ialah suatu hal yang kedepannya akan memunculkan interaksi atau proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada pengelolaan pengelompokan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk membantu keberhasilan peserta didik. Pengelompokan ini bisa dikenal dengan pembagian kelas dan jurusan peserta didik. Yang ketujuh, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik agar mengetahui sudah kenaikan tingkat peserta didik. Dalam penentuan kenaikan tingkat atau bisa dikenal dengan kenaikan kelas, biasanya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Yang kesembilan ada mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Hal ini harus diatasi dengan baik agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berakhir mengganggu kegiatan di sekolah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama dan asal kelompoknya. Ya, silakan diatur oleh moderator aja ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan. Jangan lupa dicatat. Boleh dipadamkan itunya, PPT-nya. Ya. Ya, silakan. Boleh teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ada Dewi, Pak Fira, tuh sudah ada 6 orang yang bertanya. Tulis Dewi Fortuna, Zahra, Dewi Safira, Ryu Bagus, ya silakan. Mulai saja. Mungkin dipersilahkan untuk Dewi Fortuna terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaan saya itu, mengapa sih penting dilakukan pengelolaan peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Zahra Nur Kamilah, boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya, apa aja sih tantangan dalam pengelolaan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Dwi Safira, silahkan untuk mengajukan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Safira dari kelompok 3. Nah, di sini saya mau tanya, upaya apakah yang dapat dilakukan menurut kalian sebagai calon guru untuk membentuk karakter peserta didik pada saat pembelajaran di kelas? Itu aja. Terima kasih. Ya. Bagus. Silakan yang lainnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Ryu, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Izin masuk, perkenalkan saya Rio dari kelompok 6. Apa alasan diperlukannya BK di layanan khusus dalam pengelolaan peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Salsabila, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Saya Salsabila Saktiningrum dari kelompok 7. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Avita, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Izin masuk, perkenalkan nama saya Avita Nurhanisa Rahayu dari kelompok 9. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana tahapan pengelolaan peserta didik dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Lita, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, saya Lita Devristianti dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, bagaimanakah peran dari teknologi dalam pengelolaan peserta didik di era digital? Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Nurazizah Khalifah, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya.
Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Nur Aziza Khalifah dari kelompok 8. Izin bertanya. Tadi kan dalam pemaparan disebutkan ya bahwa guru berperan penting dalam pengelolaan peserta didik. Lalu, menurut kalian, apakah orang tua juga berperan penting dalam pengelolaan peserta didik? Nah, jika iya, bagaimana peran orang tua dalam pengelolaan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Fitria. Baik, untuk pertanyaan Fitria, ini ada di kolom chat ya. Bagaimana pihak sekolah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan peserta didik, dan bagaimana pihak berwenang serta masyarakat dapat mengawasi hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Fitri atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada Jamilatul Ulfah, silahkan. Izin masuk, izin bertanya, saya Jamilatul Ulfa dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana cara seorang guru menerapkan evaluasi hasil belajar terhadap siswa dengan baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada Susilawati, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya izin masuk, saya Susilawati dari kelompok 11. Izin bertanya kepada teman-teman. Tadi kan ada sedikit disebut ya sama Teh Lina mengenai peran guru itu sebagai inovator dan juga motivator. Semisal sekarang itu ada seorang guru yang masih menggunakan metode lama dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu guru tersebut tidak melakukan sebuah inovasi. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terkait hal tersebut? Kan semisal gak ada inovasi dosen atau malas terhadap pelajaran tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Susi atas pertanyaannya. Karena semua kelompok sudah pada bertanya, maka izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya partisipasinya, luar biasa. Selanjutnya saya ingin berharap bahwa semua itu bisa dijawab ya oleh semua mahasiswa. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, coba dicermati di PPT itu berkaitan dengan cakupannya. Cakupan pengelolaan peserta didik atau ruang lingkup. Itu saya lihat ada 9 ya. 9 itu mulai dari apa coba dicermati. Ada 9 poin yang oleh kelompok 4 sudah disampaikan. Nah, coba ini dicermati kemudian ditelaah lebih dalam ya. Jadi cakupannya, kemudian fungsinya, kebijakannya, ya kebijakan itu aturan-aturan yang ininya memang secara mikro bergantung sekali kepada ya aturan dari sekolah ya. Tetapi ada yang secara meso, secara makro. Meso itu artinya ada aturan di tingkat kabupaten kota untuk SD SMP biasanya, dan aturan di tingkat provinsi, serta aturan di tingkat nasional ya. Nah, ini mengenai kebijakan. Kebijakan mengenai cakupan dari pengelolaan peserta didik yang 9 poin tadi ya. Nah, ini coba dicermati ini. Nah, saya minta itu dijelaskan. Jadi jenis cakupannya, kemudian fungsinya, kebijakannya seperti apa. Yang ada dirinci saja. Kalau di sekolah yang Anda cermati, misalkan sebutkan sekolah mana, SD apa, SMP apa, gimana kebijakannya. Kalau di Kabupaten Kota Karawang, gimana kebijakannya. Misalkan
penerimaan peserta didik ya. Nah, itu kan ada aturannya tingkat kabupaten kota sampai tingkat nasional, provinsi nasional. Ya. Paham tidak? Ya, nggak saya maksud. Jadi buat daftar ya. Buat daftar biasa, kolom pertama nomor, kolom kedua cakupan, kolom ketiga fungsinya, kolom keempat kebijakannya. Kolom kelima baru implementasinya. Apa yang terjadi? Misalkan dalam hal transparansi ternyata ini tidak transparan. Atau ternyata ada masalah berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan, titipan-titipan ya. Nah, itu coba Anda analisis dalam kolom implementasi. Jadi semuanya ada berapa kolom? Marlina ada berapa kolom, Marlina? Izin jawab Pak, ada 9. Cakupannya 9 ya. Kemudian kolom pertama nomor, kolom kedua jenis cakupannya ya, yang 9 tadi. Kolom ketiga fungsinya ya. Kolom keempat kebijakannya ya. Di level sekolah, di level kabupaten kota, level provinsi, level nasional. Kolom berikutnya terakhir, kolom berapa, Marlina? Kolom keberapa tadi? Ya. Kolom keberapa tadi? Mengenai kebijakan itu? Izin menjawab Bapak. Ya. Kebijakan itu kolom keempat. Keempat ya. Kolom kelimanya implementasinya. Ya, implementasinya. Kayak gitu ya. Judulnya analisis cakupan pengelolaan peserta didik. Ya, dibuat itu. Tambahan dari saya supaya Anda lebih memahami ya. Dasarnya coba yang digunakan oleh siapa? Coba di kelompok 4 tampilkan lagi itu yang cakupan itu. Supaya teman-teman mengingat kembali. Share lagi itunya. Tolong di-share lagi PPT-nya. Nah, geser ke atas. Nah, itu. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini perencanaan orientasi peserta didik, penerimaan peserta didik, pengaturan kehadiran, ketidakhadiran ya. Kemudian apalagi? Geser ke bawah. Nah, ini pengelompokan, pengaturan kenaikan tingkat peserta didik, pengaturan evaluasi hasil belajar, mengatur peserta didik yang mutasi. 9 ya? Atau lebih? Coba geser lagi. 9. Ya, ya oke. Nah, ini yang saya maksudkan. Coba ini ruang lingkup ya. Jadi telahan atau analisis ruang lingkup pengelolaan peserta didik judulnya. Ya. Kolomnya 1 kolom nomor, 2 kolom ruang lingkup, 3 kolom fungsinya ya. Tadi sudah jelaskan, tinggal ini aja. Kemudian kolom yang keempat tadi kebijakannya, baru kolom kelima implementasinya. Seperti apa? Ya. Itu saja dari saya tambahannya. Kelompok 4 sudah siap menjawab? Ya. Silakan kelompok 4. Baik Pak, izin untuk menjawab pertanyaannya ya Pak. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 tadi, mengapa perlu dilakukannya pengelolaan peserta didik? Menurut kami, pengelolaan peserta didik sangatlah penting karena
dapat mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar mendukung proses pembelajaran di lembaga sekolah. Dengan demikian, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, tujuan pengelolaan peserta didik dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menunjang proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan sekolah dan pendidikan. Iya. Terus yang lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana peran dari teknologi dalam pengelolaan peserta didik di era digital? Jadi, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan peserta didik dalam era digital. Nah, yang pertama itu ada akses informasi. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat melalui internet. Mereka dapat mencari referensi, membaca materi pembelajaran, dan mengakses sumber daya pendidikan dari berbagai platform online. Lalu yang kedua, untuk pembelajaran daring, teknologi telah memungkinkan adanya pembelajaran daring yang memungkinkan peserta didik untuk mengikuti kursus atau pelatihan tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Lalu ada personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Dengan data analitik, sistem dapat memahami kebutuhan dan kemajuan masing-masing peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada penggunaan alat bantu pendidikan. Berbagai aplikasi dalam perangkat lunak pendidikan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran seperti simulasi, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif. Lalu ada kemajuan dan pembelajaran digital. Teknologi juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan terlibat, seperti game edukasi, video pembelajaran, dan simulasi. Nah, hal ini itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu ada pendukung kreativitas dan keterampilan digital. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan digital, termasuk pemrograman, desain grafis, dan pengembangan web. Hal ini adalah keterampilan penting di dalam era digital. Lalu ada kesiapan untuk dunia kerja. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu untuk mempersiapkan peserta didik dalam dunia kerja yang semakin didominasi oleh teknologi. Nah, namun penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu sejalan dengan pedoman etika dan keamanan digital, serta tetap memperhatikan aspek keamanan data peserta didik. Teknologi harus digunakan sebagai alat pendukung yang mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari kelompok 1, jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Apakah sudah dapat dipahami? Tadi yang bertanya Lita. Nisa, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Marlina. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tadi pertanyaannya, apa alasan diperlukannya BK di layanan khusus dalam pengelolaan peserta didik? Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran atau bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psikoeduktif melalui layanan bimbingan dan konseling, dan juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sesuai dengan arahan dan spirit kurikulum tahun 2013, paradigma bimbingan dan konseling memandang bahwa setiap peserta didik atau konseli memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Perkembangan optimal ini bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimiliki, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya
adaptabilitas yang tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. Adapun komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Dan yang keempat ada layanan dukungan sistem. Nah, melalui 4 program layanan tersebut diharapkan bakat dan minat peserta didik dapat terlayani dengan baik dan dapat berkembang secara maksimal. Jadi, bimbingan konseling ini sangatlah penting dalam pengelolaan peserta didik. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah cukup dari kelompok 6? Tadi yang bertanya Rio. Sudah cukup, Lina. Terima kasih. Oke, terima kasih Rio. 3 kelompok yang dijawab ya. Iya, Pak. Oke. Jadi bagus itu ya. Semua sudah bertanya dan sudah dijawab perwakilan 3 kelompok. Jangan lupa ini dicatat pertanyaannya. Biasa ada kolom nomor. Kelompok yang bertanya namanya siapa. Kolom yang kedua ya, kolom yang ketiga jenis pertanyaannya. Nggak usah dijawab, dicantumkan jawabannya. Kecuali untuk laporan ya, laporan. Kalau untuk diupload di PA, cukup pertanyaannya. Nah ini menjadi tugas individu. Jadi tugas individu itu ada menjawab pertanyaan di temannya atau kuis ya. Kemudian dari Bapak tadi mengisi analisis 2 ya. Yang ketiga mereview makalah, keempat mereview PPT, kelima mereview pemaparan. Jadi itu untuk tugas individu ada 5. Untuk tugas kelompok 2 sudah, 3 bahkan. Jadi menyusun makalah, menyusun PPT, menyajikan. Tinggal membuat laporan. Formatnya sudah ada kan ya. Nah itu silakan itu diselesaikan dan segera diupload di Google Drive. Saya akan coba diperiksa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan? Ada pertanyaan tambahan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang analisis ruang lingkup pengelolaan peserta didik, apakah diketik di Word, Pak? Nggak usah, ditulis tangan aja. Ya. Ya begitu ya Nur Adijah. Baik, Pak. Ya. Oke. Yang lainnya? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sementara Bapak cukupkan sekian, ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama, jam 8 ya. Ingat, nggak usah jam 7.30 terlalu pagi. Jam 8 kita langsung online. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.